Meskipun orang-orang di kejauhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, pukulan King Kong kecil dari labu botol telah memicu kesengsaraan petir. Semua orang tercengang, dan mereka semua tercengang. Di bawah kekuatan langit, Yu sebenarnya menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan sedikit kenangan melintas di matanya. Dia dengan enggan mengeluarkan wadah kaca ungu yang penuh dengan darah merah cerah. Wadah kaca itu memantulkan wajahnya yang sangat kesakitan. Yu mengangkat kepalanya dan menuangkan sebotol darah ke tenggorokannya. Matanya kosong dan tidak ada roh di dalamnya. Ekspresi Li Yunqiao sangat serius. Dia yang paling dekat dengan Yu, dan dia melihat semua perubahan pada ekspresinya. Bahkan dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam botol darah. Semburan kekuatan tiba-tiba meledak dari tubuh Yu, mengguncang seluruh udara di sekitarnya. Jubah hitamnya tercabik-cabik saat ini, dan pembuluh darahnya menonjol. Tubuhnya membengkak lebih dari 2 kali lipat ukuran aslinya, dan warna merah muncul di punggungnya. Sebuah meridian setebal jari muncul di tulang punggungnya, berdenyut seolah hidup. Pupil mata Li menggerut, dan dia berteriak kaget. Meridian leluhur, tubuh Yu terus membengkak saat meridian merah berdenyut. Pedang cahaya ekor di tangannya juga memancarkan cahaya merah tua yang aneh, membuka ruang di bawah kekuatan langit. Keseluruhan prosesnya tampak sangat lambat, tetapi juga sangat cepat. Saat guntur dan kilat menyambar, Yu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Aura di tubuhnya membuat Li Yunqiao merasa sangat tertekan. Metode langit cerah, 13 pedang. Dia tidak bergerak, tetapi di bawah kekuatan langit, kilatan pedang keluar. Seolah-olah Yu telah menyatu dengan pedang Qi, dan keduanya tidak dapat dibedakan. Petir menerobos, bertemu dengan tinju Fajra, kecil King Kong. Ekspresi Li Yunqiao berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Pedang ini bermaksud, kedua kekuatan itu bertabrakan, yang satu berubah menjadi langit merah, dan yang lainnya menjadi kekuatan surga. Mereka membagi langit menjadi 2 warna berbeda, dan mereka menemui jalan buntu. Suara mendesing, tubuh Little King Kong dari labu hancur dengan suara keras saat ini. Tubuhnya, yang dipadatkan dari material tingkat 9, tidak dapat menahan petir dan teknik pedang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri, dan kepalanya perlahan menghilang, menampakkan hati batu merah di langit. Adapun kekuatan petir surgawi yang memenuhi langit, ia menembus lapisan awan dan menghilang. Saat sinar matahari bersinar, tekanan kekuatan surga yang selama ini membebani hati setiap kultivator akhirnya menghilang. Semua orang menghela nafas lega. Ekspresi Li Yunqiao sangat tidak sedap dipandang. Dengan beberapa kilatan, dia bergegas maju dan membuka mata surga kuno di antara alisnya. Dia berteriak, "Teknik mata, perpindahan." Material logam yang hancur dan Heart of Stone yang memenuhi langit langsung dikumpulkan olehnya. Wajah hujan menjadi gelap. Dia mengambil langkah keluar dan berjalan menuju Li Yunqiao. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi lagi dan menebasnya. Cahaya merah iblis muncul di langit dan berubah menjadi ribuan aura pedang. Rain bertekad untuk membunuhnya, atau akan ada bencana yang tak ada habisnya. Meskipun dia merasakan serangan balik yang keras di tubuhnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, pada saat ini dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya lahir di dalam darahnya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Li Yunqiao. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia takut tidak akan ada kesempatan lain. Hati Li Yunqiao bergetar. Dia merasakan ribuan aura pedang menembus tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya sepenuhnya. Kamu kuat, tapi jika kamu ingin membunuhku, itu tidak cukup. Mata Li Yunqiao juga dipenuhi dengan kekejaman. Setelah Archaic Heaven's Eye mengumpulkan tubuh Little King Kong yang rusak dari labu, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berjalan menuju Tuan Rain, karena Rain ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh pihak lain? "Bocah, apa kamu gila?" Suara tergesa-gesa Genryu terdengar. "Dengan kekuatanmu,
Kamu akan mati sepenuhnya di bawah aura pedang ini. Wajah Li Yunxiao penuh tekad. Dia berkata dengan dingin, belum tentu jiwamu dan jiwaku akan bergabung menjadi satu sekarang. Genryu berkata dengan kaget, bahkan jika kita menggabungkan dan melakukan tinju pemecah naga, kamu pasti tidak akan bisa memblokir 13 pedang langit jernih miliknya, kecuali kamu memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan sekarang. Li Yunxiao berteriak dengan marah. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Lakukan saja apa yang saya katakan. Jiwanya muncul di monumen Dewa Alam Semesta dan dia meraih pohon Dewa Kunwu yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bersiap untuk melarikan diri. Dia berkata, saya benar-benar minta maaf kali ini. Kembalilah 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya akan menebusnya setelah ini. Xiao Wu menyusut dengan cepat di tangannya. Dia mengutuk sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Segera, dia menjadi seukuran anak kecil dan menatapnya dengan tatapan berbisa. Li Yunxiao hampir menyedot seluruh kekuatan jiwanya hingga kering. Dia berkata dengan dingin, jika saya mati, monumen Dewa Alam Semesta ini tidak akan mempunyai pemilik, dan Anda akan melayang dalam kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam umurmu yang panjang, mengapa kamu begitu perhitungan untuk kehilangan aku selama beberapa tahun? Pada saat itu Genryu, yang berada jauh di lubuk hatinya, juga merasakan kekuatan jiwa yang melonjak memberinya nutrisi, namun dia tidak terlihat bahagia sama sekali. Sebaliknya, wajahnya tampak serius dan khawatir. Dia meraung dalam-dalam dan mulai menyatu dengan jiwa Li Yunxiao tanpa peduli pada dunia. Mata surga abadi di tengah alis Li Yunxiao meledak dengan cahaya yang kuat. Seolah-olah matahari bersinar di langit, seolah ingin menarik langit ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tak hanya itu, setelah menyatu dengan jiwa Genryu, tubuhnya juga mulai mengalami perubahan yang tidak normal. Dia merasa seperti sedang dirasuki setan, dan sisik-sisik tumbuh di tubuhnya. Butir-butir keringat mengalir di dahi Yu, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dia menahan perubahan di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia menekan pedangnya ke bawah lebih kuat lagi dan berteriak sekuat tenaga. Pedang 11. Penampilan Li Yunxiao juga sangat menakutkan. Dia mengoperasikan mata surga abadi secara ekstrim, dan jejak darah keluar dari pupilnya, seolah-olah akan pecah. Dia meraung dengan keras. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Semuanya tergantung pada ini. Karakter kecebong emas terkondensasi di pupil mata surga abadi, dan tiba-tiba memancarkan perasaan tenang dan tanpa hiasan. Sebuah kuali ungu keluar dari matanya dan mendarat di tangan Li Yunxiao. Dia menembakkan beberapa karakter kecebong emas, dan ketika mereka mendarat di kuali ungu, ritme kuno yang agung dan khusyuk langsung terpancar. Seolah-olah ada seorang penyanyi yang bernyanyi. Kuali sungai. Gunung dikendalikan oleh kekuatan jiwanya yang sangat besar, dan itu terus berubah. Pancaran cahaya memancar dari badan kuali, seperti lampion warna-warni, dan juga seperti kembang api yang terus-menerus melesat ke angkasa, menjadi semakin megah dan mempesona. Di kejauhan mulut Shang terbuka lebar. Dia melihat ke arah Mountain River Cauldron yang terus-menerus berkedip dengan karakter kecebong emas, dan pikirannya benar-benar tercengang. Orang-orang lainnya juga terkejut sampai-sampai mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Artefak Xuan yang cantik dan berwarna-warni tidak memiliki pesona kuno seperti itu. Ini memberi mereka perasaan aneh. Seolah-olah sinar cahaya itu telah membentuk ruangnya sendiri dan bukan milik dunia ini. Saya tidak peduli berapa banyak pedang yang Anda miliki. Saya tidak percaya Anda dapat menghancurkan kuali sungai gunung ini. Li Yunxiao meraung, dan mata surga abadi mulai retak sedikit demi sedikit. Namun, kekuatan jiwa yang tak terbatas melonjak keluar darinya, dan mendorong kuali ungu yang mengejutkan itu bertabrakan dengan sinar pedang. Pedang ke-11 Rain baru saja menebas cahaya Mountain River Cauldron, dan sepertinya menghilang tanpa jejak, seolah kekuatan dunia menghancurkannya seperti roda. Sayap! Shang berteriak ngeri. Wing segera pulih dari keterkejutannya dan segera bergegas maju.
Sinar pedang hujan mulai dimakan oleh cahaya Mountain River Cauldron. Dia melihat ke kuali besar yang dengan cepat bertabrakan dengannya karena ketakutan. Tubuhnya juga mulai menderita akibat serangan balik dari kekuatan garis keturunan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia juga seorang master misterius dan secara alami merasakan kekuatan kuali yang tak ada habisnya. Itu bukanlah artefak mendalam tingkat 9 yang normal. Kalau tidak, itu pasti tidak akan mampu melahap sinar pedang. Pedang cahaya ekornya, bam, saat kuali sungai, gunung bergemuruh, mata surga abadi di antara alis Li Yunxiao akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu meledak, dan kekuatan jiwa yang melonjak langsung terputus. Pikiran Li Yunxiao sangat terguncang, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia melihat ke arah kuali sungai gunung yang menyusut dengan cepat dan perlahan menghilang dengan enggan. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Hanya beberapa puluh meter lagi, dan dia benar-benar bisa membunuh Rain. Dia tidak mau. Kuali sungai gunung dengan cepat berubah kembali menjadi kuali mini, dan menjadi tak bernyawa lagi. Tanpa aura apapun, itu jatuh kembali ke tangan Li Yunxiao. Perpaduan Genryu dalam jiwanya pun mencapai batas nia. Kedua jiwa itu langsung terlontar, dan lautan kesadarannya dirusak oleh badai mental. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi, dan hampir jatuh dari langit. Kakak Yunxiao. Suara yang jelas terdengar. Ye Fan bergegas ke medan perang sendirian, mendukung Li Yunxiao, dan dengan cepat mundur ke kapal perang. Rain dan talisman juga ditangkap oleh Wing, dan dibawa kembali ke gerbang 4 ekstrem. Xiang segera memeriksa luka Rain, terutama meridian merah di punggungnya. Kegembiraan muncul di matanya. Li juga sangat gembira, dan berkata, "Hujan, kamu memadatkan meridian leluhur." Namun Rain sama sekali tidak merasa senang. Wajahnya sangat pucat, dan dia terus memuntahkan darah. Dia berkata dengan susah payah, "Tuan Xiang, jika kita tidak melenyapkan Li Yunxiao, dia akan membawa masalah yang tiada habisnya." Ekspresi Xiang juga berubah menjadi serius. Dia menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah dilihat sebelumnya saat dia menatap kapal perang Nether di kejauhan. Jika kuali ungu yang muncul tadi benar-benar merupakan artefak suci, maka bocah ini memiliki 2 artefak suci di tubuhnya. Ini jelas merupakan pertanda buruk. Tang Jie juga merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tampaknya disakiti oleh Li Yunxiao bukanlah hal yang tidak patut diterima sama sekali. Sekarang dia juga tidak percaya diri. Di sisinya hanya Wing dan Shan Yangze yang bisa bertarung. Jika mereka jatuh lagi, lupakan mendominasi dataran iblis, bahkan menemukan Bahtera Nu. Apakah mereka bisa selamat dari serangan pihak lain adalah tanda tanya besar. Saudara Xiang, apakah kita akan melawan atau mundur? Tang Jie bertanya karena dia berniat mundur. Xiang meliriknya dan juga menjadi agak ragu-ragu, meskipun dia meramalkan bahwa pihak lain seharusnya tidak memiliki kartu truf lagi. Dari inti kental niat bela diri yang dia lihat sebelumnya. Dan kali ini, Raja Kong kecil, labu dan kuali ungu Li Yunxiao, semuanya melampaui ekspektasinya. Sulit untuk membuat keputusan. Tiba-tiba, jantung Li berdetak kencang. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Tuan Xiang, saya merasakan aura iblis yang sangat kuat. Tampaknya sangat kejam." Mata Xiang berbinar dan dia berkata, "Bolehkah saya menggunakannya?" Li berkata dengan serius, "Saya akan mencoba." Dia mengeluarkan drum perang mini dari pinggangnya dan mulai menabuhnya di tangannya. Setiap ketukan mengikuti ritme tertentu, dan gelombang suara samar menyebar ke kejauhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.